Saya ada satu pertanyaan buat kalian. Berapa jumlah ayat Al-Quran? 6.666 ayat. Semuanya serempak. Saya tanya sekali lagi, pernah ngitung? Karena tidak meragukan, sampai sekarang semua percaya. Padahal jumlah ayat di Quran cuma 6.236 ayat. Silahkan hitung, gampang. Al-Baqarah sekian ayat, 114 surat, jumlah pakai kalkulator. Tapi kita selama ini percaya, karena yang bicara guru. Bahkan ada yang guru agama. Saya tanya, udah berapa tahun kamu guru agama? 40 tahun ayah. Sekarang ngajar di mana? Pensiun. Kamu harus minta maaf sama murid-murid. Kamu pasti mengajarkan Quran 6.666 ayat. Betul sekali ayah. Kok ayah tahu? Tahu saya. Kamu pernah ngitung? Belum ayah. Gurunya jangan pernah ngitung. Ada nggak yang sholatnya rajin, gak cocok dengan pasangan, cerai? Ada? Ada apa banyak? Tersolat. Jangan sholat. Kan harusnya ya, ketika sudah dipasangkan oleh Allah, itu ada sakramen di sini. Allah yang ngasih cinta kasih kepada saya. Cinta kasih yang Allah berikan pada saya harus saya jaga. Hanya kematian yang memisahkan saya dengan pasangan saya. Apapun pasangan saya terima. Itu yang terbaik dari Allah. Gitulah menulis beres mah sholat. Iya maka batur ngajarkan sholat. Manehna gitu. Ih. Sebel. Masalahnya adalah ya, itu bisa dicontoh kalau itu dilakukan oleh tokoh dan itu dianggap benar, padahal ayatnya jelas. Yo, ulangi lagi. Seharusnya yang sholat gimana? Tidak berkeluh kesah. Dapat yang tidak diinginkan, nerima. Dapat yang diinginkan, biasa. Ya. Jadi dia pertanyaannya bukan mengapa ini terjadi, bukan itu. Tapi pesan apa yang hendak disampaikan kepadaku ya Allah. Jadi bukan sekedar mengubah kata, tetapi mengubah makna, mengubah sudut pandang. Itu. Karaos bu? Karaos. Sok sholat? Pelit? Sok kesel bu? Saya. Jadi pesan yang luar biasa dari kitab suci itu nggak nyampe. Kenapa? Karena tidak berusaha untuk menangkap sebetulnya ini surat isinya apa. Nah saya buka tadi surat Al-Ma'arij 19 sampai 23. Sudah nyampe nggak pesannya Bapak Ibu? Oh geningan gitu. Kalau nyampe mah pesannya, isin Gusti abdi teh ari ngangken tos salat. Tapi sifat abdi tebih ti sifat anu ku Gusti disangemkeun dina Al-Qur'an. Isin Gusti abdi bade babalik pikir ayeuna mah rek diajar deui. Merasa tidak tahu apa-apa. Itu baru keren. Baru muncul yang namanya hari kebangkitan, bangkit spiritualnya. Setelah apa? Setelah mengalami kehancuran. Ya hancur dulu makanya bangkit. Bukan harusnya alam semesta baru nanti jika suung cenah. Terus disuruh baris berbaris. Memang barak militer. Udah gitu ada penimbangan di posyandu. Penimbangan tuh sekarang, hari hisab tuh sekarang, ya. Begitu bangkit kesadaran, sadar diri. Oh ternyata sholat saya belum bagus, tidak seperti yang dinyatakan Quran. Saya mau belajar. Itu hari kebangkitan. Kapan bangkitnya? Sekarang. Kalau nanti marek ngomean aku mah tuh, betul nggak? Mumpung masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Oke.
Bapak Ibu, jadi kuncinya bagaimana supaya kita kritis dalam memahami semua yang disampaikan sekalipun itu dalam kitab suci. Perhatikan. Nah, ada kata-kata bijak begini. Keyakinan tanpa keraguan adalah fanatisme yang dibungkus kepastian palsu. Jadi keyakinan tanpa keraguan adalah fanatisme yang dibungkus kepastian palsu. Jadi Bapak Ibu, apa yang diyakini Bapak Ibu selama ini patut untuk diragukan dulu. Supaya kita tidak terjebak fanatisme yang dibungkus oleh kepastian tapi palsu. Gak apa-apa. Saya juga dulu belajar meragukan dulu. Semua yang diajarkan Bapak Ibu saya di keluarga, saya ragukan dulu. Karena saya ingin tahu yang sebenarnya. Daripada saya terus mempercayai sementara saya tidak mengerti. Percaya tapi tidak mengerti, itu namanya fanatik. Nah, fanatik lebih berbahaya lagi kalau sudah buta. Nah, fanatik buta bisa menyerang orang. Ada seorang ilmuwan namanya René Descartes. Dia seorang filosof. Bapak Ibu tahu filosof? Filosof ahli filsafat. Filosof itu sebenarnya bukan orang yang tahu segala, ternyata bukan. Orang yang mempertanyakan segalanya. Itu filosof. Lihat saya semuanya. Mau jadi filosof? Saya kasih tahu, filosof bukan orang yang tahu segalanya. Tapi filosof itu orang yang senang mempertanyakan apapun. Jadi kalau Bapak Ibu mempertanyakan apapun, filosof. Ini saya deklarasikan hari ini. Semua Bapak Ibu filosof. Sekarang mulai mempertanyakan segalanya. Betul? Ketika disuruh puasa Ramadan, pertanyakan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tanyalah. Abdi sanes Gusti. Itu. Abdi dihaikeun teh Gusti. Karena yang dihaikeun orang beriman. Awas, yang dihaikeun bukan yang ngaku beriman. Yang dihaikeun orang beriman. Ieu mah langsung we puasa. Cek Gusti teh lain keur maneh. Tiiraha maneh iman kakara ngaku. Pan diceraskan di Quran surat Al-Baqarah juga di ayat 6 sampai 17 ada tuh ceritanya orang yang mengaku beriman. Ngaku mah gampang Bapak Ibu, ngaku presiden oke, gampang. Tapi orang yang ngaku beriman itu ada cirinya. Di Quran dikatakan ciri orang yang beriman itu, ciri yang pertama bahagia. Sudah bahagia belum? Belum beriman. Kan ciri orang yang beriman itu bahagia. Qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang yang beriman. Jadi orang beriman itu cirinya bahagia. Kalau belum bahagia, belum iman. Gitu aja, ngaji mah gampang. Kalau saya ngaji gitu aja, saya belum bahagia, belum iman. Karena orang beriman itu harus bahagia gitu aja. Yang kedua, di Quran dikatakan alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Orang beriman mah sholatnya teh khusyuk. Emotna ke Allah wungkul, dah sudah tahu kepada Allah. Ari sholat kadang ingat segala. Itu iman. Tuh. Tapi kusabab kita mah terbiasa ngaku, jadi maka di Quran dijelaskan itu. Nanti baca ya. Ayat 6 Al-Baqarah sampai 17. Tah di situ cerita orang yang ngaku beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumal akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada orang-orang yang mengaku dirinya orang yang beriman, padahal dia bukan orang yang beriman, kata Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Di dalam kolbunya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit merasa sudah iman padahal belum. Penyakit itu. Gitu sederhana kalau ngaji. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Dia hendak menipu Allah dan orang yang benar imannya. Padahal dia menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, tersadar. Apalagi sudah mengaku dirinya siapa. Betul nggak? Dandan kayak orang
Mana itu? Baju menggampang. 150.000. Jantan wali murid maksudnya. Jas saya mah mahal. Kenapa hari ini kok saya tiba-tiba pakai jas? Karena biasanya saya pakai batik. Karena topiknya hari ini berpikir logis. Karena jas itu identik dengan urusan akademik. Jadi ini sangat akademik kuliah kita hari ini. Maka jas. Jadi istri saya tadi udah nyiapkan batik. Saya bilang hari ini jas. Kenapa ya? Berpikir logik. Biar harmonis dengan baju. Jadi kalau saya menggunakan baju itu ya saya juga punya tujuan. Kenapa saya nggak pakai peci? Supaya nggak ada tutup. Jadi pikiran saya terbuka. Gitu maksud saya. Kan orang yang ihram juga waktu haji nggak boleh ditutup. Supaya arafahnya luas gitu. Makanya saya nggak pakai tutup. Begitu tutup jadi sempit, makanya dibuka aja. Sisir saya mah ini tuh. Saya nggak mau menghabiskan banyak waktu untuk ngurusin. Makanya rambut saya selalu begini. Istri saya itu yang itu. Dulu banyak yang naksirnya itu TNI. Kan rumahnya di Secapa. Dan itu kalau ada sekolah perwira gitu pada sekolah di situ. Nah kalau hari Rabu itu pas keluar di situ banyak yang naksir. Tapi nggak suka katanya, suka rambutnya cepak. Dapat suami rambutnya cepak. Jadi saya kalau di Setiabudi itu mau ngapelin istri saya. Hari Rabu itu kan yang sekolah pada keluar tuh di Secapa. Saya dulu seneng jeep. Rambut model kayak gini. Jadi sepanjang jalan tuh mereka hormat terus sama saya. Saya juga bingung gitu. Daripada salah mungkin gak hormat dikiranya sekomandan. Tapi sekarang alhamdulillah ya. Dari anggota TNI banyak yang ngaji di tempat saya. Dari Marinir, dari Angkatan Darat, Angkatan Laut. Ya alhamdulillah banyak. Sekarang abad kebangkitan mungkin ya. Jadi sudah mulai pada sadar ya. Bahkan ada orang namanya Sadaryanto. Ya. Baru lulus kemarin itu ya. Sekolah di Sesko itu. Sekarang udah mau Brigjen. Top saya bilang Pak Jenderal. Sadaryanto. Namanya udah sadar. Cocok lah gitu. Ya, relax sedikit. Dari tadi ini kuliahnya terlalu akademis ya. Sampai Bapak Ibu kelihatan tuh jidatnya ya. Nah, ada seorang filosof namanya René Descartes. Yaitu pasti dari Yunani ya. Dan saya udah ikrar hari ini kalau Bapak Ibu mulai hari ini filosof ya. Tahu filosof apa? Bukan orang yang tahu segala, tetapi orang yang berani mempertanyakan segala. Filosof. Dah, pulang dari sini langsung bilang sama suami, sudah dinobatkan saya jadi filosof. Saya akan mempertanyakan segalanya. Termasuk kenapa kamu jadi suami saya. Patut mempertanyakan? Patut, nanti ketemu jawabannya. Kenapa suami saya yang ini bukan yang itu? Kenapa saya jatuh cintanya ke sini bukan yang itu? Bapak Ibu, tidak akan selesai 10 tahun mempertanyakan itu. Tapi nanti jawabannya jadi keren. Ternyata ada data dari semesta yang cocok dan mempertemukan kita dengan pasangan. Data itu harus kita urai dalam kehidupan kita saat ini. Panjang itu. Apa dikiranya saya tadi bergurau? Pertanyakan.
Saya juga mempertanyakan, kenapa istri saya yang ini? Saya pertanyakan dan ketemu jawabannya. Makanya kami, mohon maaf, ya, udah di masa seperti ini apalagi, udah anak, udah punya cucu, udah punya, mau apa lagi? Ya, sekarang meditasi saya dengan istri saya itu nimang cucu. Karena apa? Bayi itu sumber energi yang sangat dahsyat. Lihat senyumnya aja udah terhibur. Coba peluk itu bayi. Karena itu Adam, awal manusia, masih murni. Kayak kalian. Ini belum nyampe-nyampe dari tadi. René Descartes mengatakan logika yang tajam lahir dari keberanian untuk meragukan, bukan dari keyakinan untuk segera meyakini. Bayangkan Bapak Ibu, dari kecil kita langsung diajarkan begini sama guru, langsung yakin. Diajarkan sama guru, langsung yakin. Sampai kemarin di acara khusus, saya tanya peserta yang hadir mau ikut, dibimbing oleh saya supaya bisa merasakan pengalaman manunggal dengan pemilik semesta. Saya ada satu pertanyaan buat kalian. Berapa jumlah ayat Al-Quran? 6.666 ayat, semuanya serempak. Saya tanya sekali lagi, pernah ngitung? Karena tidak meragukan, sampai sekarang semua percaya. Padahal jumlah ayat di Quran cuma 6.236 ayat. Silahkan hitung, gampang. Al-Baqarah sekian ayat, 114 surat, jumlah pakai kalkulator. Tapi kita sering ini percaya, karena yang bicara guru. Bahkan ada yang guru agama. Saya tanya, udah berapa tahun kamu guru agama? 40 tahun ayah. Sekarang ngajar di mana? Pensiun. Kamu harus minta maaf sama murid-murid. Kamu pasti mengajarkan Quran 6.666 ayat. Betul sekali ayah. Kok ayah tahu? Tahu saya. Kamu pernah ngitung? Belum ayah. Gurunya jangan pernah ngitung. Bayangkan, betul nggak? Kita ini apa yang disampaikan, sampaikan lagi. Waduh, saya pernah menguji mahasiswa sarjana. Saya tanya, air mendidih pada suhu berapa derajat Celcius? 100 derajat Celcius Pak. Pernah ngukur? Belum Pak. Keluar di ruang sidang. 4 tahun lagi sidang lagi dengan saya. Keterlaluan. Dari mana kamu tahu? Dari buku Pak. Kata buku 100 derajat Celcius. Di Amerika. Karena di Amerika tekanan udara 1 atmosfer, 76 cm raksa. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Tama di Amerika. Di Bandung mah beda deh. Di Bandung tekanan atmosfer kurang dari 1 atmosfer, hanya 69 cm raksa. Kalau air di Bandung belum 100 derajat, baru 92 derajat itu sudah mendidih. Hemat energi makanya di Bandung. Surga Bandung itu. Pasti Bapak Ibu kalau ditanya, coba saya tanya, air menguap pada suhu berapa derajat? Menguap. Kalau tadi mendidih pada suhu berapa? Berapa? Ya Allah. Ari ibu sok nyeseh anduk. Tara. Ibu nyuci pakaian dikemanakan? Dijemur. Waktu habis dicuci basah? Basah. Pulang pengajian dijahit. Sudah kering. Kemana airnya? Menguap. Berapa suhunya? Masa tidak tahu? Ya suhu kita sekarang. Air bisa menguap di suhu berapa saja. Makin tinggi suhunya, makin cepat penguapannya. Makanya makin banyak sinar matahari yang datang, makin cepat kering. Kenapa? Makin panas, makin cepat penguapannya. Tapi dia bisa menguap di suhu berapa saja.